Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safir Hamdani dari D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hukum pajak mengenai bab tindak pidana perpajakan. Berikut adalah videonya. Pengertian tindak pidana itu sendiri adalah suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak, baik yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Masalah tindak pidana di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terlebih dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Berikut beberapa jenis tindak pidana di bidang perpajakan. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Di sini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perbedaan secara kualitatif dan perbedaan secara kuantitatif. Untuk yang nomor dua, yaitu mengenai delik formil dan delik material. Berikutnya adalah delik aduan dan bukan delik aduan. Kejahatan dan pelanggaran. A. Perbedaan secara kualitatif. Rechtlichen artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian, dan ini disebut dengan kejahatan atau malverse. Berikutnya adalah Westdelichen. Artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut dengan pelanggaran, mala quia prohibita. Kejahatan dan pelanggaran lanjutan. B. Perbedaan secara kuantitatif. Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian dalam kejahatan dan pelanggaran terhadap pendapat yang menentang. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP, pembagian ini tidak dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah tindak pidana. Berikutnya adalah mengenai delik formil dan delik material. A. Delik formil. Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, pasal 156, pasal 209, atau pasal 263 pada KUHP. B. Delik material. Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya pasal-pasal 187, 388, atau 378 pada KUHP. Delik aduan dan bukan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan, pada pasal 310 Junto, atau pasal 319 KUHP. Delik aduan dibedakan: A. Delik aduan absolut, delik yang dapat dituntut atas dasar pengaduan. B. Delik aduan relatif. Dalam delik aduan ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan korban. Kemudian, penyidikan tindak pidana pajak. Dalam pasal 1 angka 31 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, serta dengan bukti tersebut membuat pelanggaran perpajakan menjadi terang benderang atau dapat ditemukan apa yang menjadi penyebabnya. Tujuan penyidikan tindak pidana pajak adalah agar masalah tindak pidana perpajakan menjadi terang dan jelas. Kemudian yang nomor 2, menemukan tersangka yang melakukan. Ketiga, mengetahui besar jumlah pajak yang digelapkan. Berikut adalah wewenang penyidik pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP. A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. D. Memeriksa buku catatan dan dokumen. E. Melakukan penggeledahan. F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik. G. Menyuruh, berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang tersebut serta benda atau dokumen yang dibawa. Poin H. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Poin J. Menghentikan penyidikan, atau poin K. Melakukan tindakan lain yang perlu berakibat dari kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Berikutnya adalah poin penuntutan. Poin penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Oke, berikut merupakan hasil dari seluruh rangkuman yang bisa dijelaskan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Semoga video ini bermanfaat. Tentu saja like dan subscribe jika video ini bermanfaat agar kami dapat membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.